TNI memiliki peranan penting dalam menciptakan keamanan dan menjaga wilayah NKRI. Namun, TNI juga bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan daerah. Untuk kita bahas lebih lanjut, kita akan bahas di fokus redaksi pada pekan ini. Namun sebelum kita membahas ini lebih lanjut, kita saksikan cuplikan berikut ini. Kodim 0909 Kutai Timur kembali menggelar program TNI Membangun Desa TMMD ke-117 tahun ini. Program TNI Membangun Desa atau TMMD terakhir kali dilaksanakan di Desa Bukit Harapan dan Bangun Jaya Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2020 yang lalu. TMMD ke-117 rencananya akan dimulai pada 12 Juli hingga 10 Agustus 2023. Dandim 0909 Kutai Timur Letkol Infantri Adi Swastika dalam rapat secara virtual mengatakan TMMD kali ini akan menyasar Desa Sukamaju Kecamatan Kongbeng. Personil TNI akan melakukan pembangunan di salah satu desa ini, yakni pembangunan jalan pendekat sepanjang 1 km lebih yang akan menghemat jarak tempuh kurang lebih 2 km. Selain jalan, ada berbagai program fisik dan non-fisik yang telah dipersiapkan, seperti rehab masjid, jembatan, hingga berbagai program penyuluhan kepada masyarakat. Sementara itu, Wakil Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran hingga 2 miliar rupiah untuk membantu menyukseskan program TMMD ke-117 di Kecamatan Kongbeng. Selain TMMD, program Karya Bakti juga dikolaborasikan antara pemerintah daerah dengan TNI guna mempercepat pengentasan persoalan infrastruktur di tengah masyarakat. Gunawan Kutai Timur melaporkan. Berbicara mengenai sinergitas TNI bersama pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan daerah, hari ini saya sedang bersama Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kusuma, Brigadir Jenderal TNI Yudi Prasetyo SIP. Terima kasih Komandan telah meluangkan waktu bersama kami di Fokus Redaksi dalam membahas terkait sinergitas TNI, Pak. Iya. Komandan, dalam mendukung pembangunan daerah. Ya. Pertanyaan pertama, Komandan. Ya. Bagaimana sinergisitas TNI bersama pemerintah daerah dalam pembangunan khususnya di wilayah Kalimantan Timur ini? Silakan, Komandan. Iya. Tentunya, Mbak, sinergitas antara TNI dengan pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang TNI yang ada, di mana ada tugas TNI di situ, tugas operasi militer selain perang, bahwa salah satunya TNI bertugas membantu pemerintah daerah dalam mengatasi segala kesulitan yang ada di tengah masyarakat. Jadi otomatis TNI harus selalu mensinergiskan dan mengkolaborasikan apa yang dikerjakan oleh TNI tersebut, membantu Pemda dalam rangka mengatasi segala permasalahan yang ada di Pemda tersebut. Seperti itu, Mbak. Baik, Komandan. Sejauh mana sih peran TNI ini, Komandan? Sejauh mana perannya dalam pembangunan daerah? Ya. Setelah kita dengan dasar undang-undang tersebut, TNI bersama Pemda tentunya bersinergi selalu di sepanjang pembangunan. Misalnya dalam kegiatan tugas bernegara, kita tentunya tahu salah satunya adalah bagaimana kita mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di situ TNI bersama Pemda hadir untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan bela negara, kemudian memberikan pengalaman ataupun arahan kepada masyarakat terkait dengan bagaimana mengatasi stunting, kemudian membangun ekonomi UMKM di daerah, di tengah masyarakat. Seperti itu yang kita selalu bersinergis dengan Pemda, Mbak. Seperti itu. Baik. Sejauh ini, Komandan, program apa saja yang Komandan akan bangun? Mungkin program fisik, non-fisik seperti apa, Pak, untuk pembangunan di wilayah Kaltim ini nanti? Ya. Dalam kegiatan kita bersama Pemda, membangun kegiatan yang ada di wilayah Kaltim ini, baik fisik ataupun non-fisik, tentunya kita sudah menjalankan kegiatan TMMD. Dalam kegiatan TMMD tersebut, di seluruh kodim-kodim yang mendapat giliran pelaksanaan kegiatan pembangunan itu melaksanakan kegiatan seperti misalnya membuat
jalan ataupun membuat fasilitas umum seperti gedung sekolah ataupun gedung tempat agama, ya, masjid, musola ataupun yang lain. Nah, seperti itu sering dilaksanakan. Termasuk pembinaan-pembinaan non fisik yang ada di wilayah. Di kegiatan non fisik kita selalu memberikan pengalaman, memberikan bagaimana agar masyarakat tidak terpengaruh kepada narkoba, terhadap pergaulan bebas dan kegiatan-kegiatan yang lain. Seperti itu Mbak kegiatannya. Baik. Terkait pembangunan fisik tadi Komandan, apakah dalam pembangunan jalan, pembangunan MCK seperti itu, apakah itu juga dari permintaan masyarakat setempat Pak Komandan? Tentunya seperti itu Mbak. Jadi sebelum dilaksanakan kegiatan tersebut, Kodim akan melaksanakan survei di daerah ataupun di wilayah yang akan dilaksanakan sasaran TMMD. Sasaran itu akan ditanyakan kepada masyarakat, butuh masyarakatnya apa. Misalnya di wilayah daerah yang sudah melaksanakan TMMD, saya sampaikan kemarin di Kutai Barat. Di Kutai Barat masyarakat membutuhkan akses jalan untuk sarana ekonomi. Jalan tersebut digunakan masyarakat untuk datang ke kebunnya, kemudian digunakan untuk mengangkut hasil kebun dijual ke pasar, sehingga jalan tersebut kita buat dan kita bersama masyarakat dan Pemda kita realisasi pembangunan jalan tersebut, seperti itu. Baik Komandan. Ya. Sejauh ini pasti ada hambatan ya Komandan. Apa hambatannya dari kegiatan fisik itu? Kegiatan fisik maupun non fisik? Ya, sejauh ini kami rasakan tidak ada hambatan Mbak ya. Hambatan itu bisa kita atasi. Kalau misalnya di daerah terjauh dan terpencil, misalnya dalam mengangkat material tentunya susah. Tetapi karena kita membangun pelaksanaan kegiatan TMMD ini dengan kebersamaan dan gotong royong, hambatan itu tidak kita rasakan. Semua bisa kita selesaikan tepat waktu, seperti itu Mbak. Baik. Komandan, terkait Kaltim ini sebagai IKN nanti, apakah ada program khusus untuk pembangunan daerah bersama TNI? Ya, menyikapi Kaltim ini sebagai IKN kedepannya, tentunya sudah banyak program pemerintah yang dijalankan di Provinsi Kaltim ini terkhusus untuk membangun IKN. Nah, kita TNI selalu bersinergi dengan pemerintah yang ada. Dalam pembangunan tersebut, TNI menghadirkan dirinya untuk bisa menjaga keamanan, melaksanakan kegiatan patroli di sekitaran lingkaran IKN tersebut supaya keamanan dan kelancaran pembangunan di IKN berjalan aman. Selain itu juga kita tidak hanya menonton dengan pembangunan infrastruktur yang begitu masif. TNI juga kami mengajak masing-masing masyarakat untuk membangun ketahanan pangan. Jadi masyarakat kami himbau, kami ajak dan Kodim juga memberi contoh bagaimana ketahanan pangan, kemandirian pangan yang kita bangun itu paling tidak nantinya akan bisa memberikan jaminan kepada masyarakat sendiri. Jangan sampai ke depan sudah banyak infrastruktur, kemudian sudah banyak masyarakat yang datang ke Kaltim, ketahanan pangan kita tidak kuat. Padahal Medan dan wilayah Kaltim kita sangat luas dan bisa kita manfaatkan secara optimal, seperti itu. Baik. Sejauh ini bagaimana Pak proses dalam pembangunan di IKN nanti bersama TNI ini udah sejauh mana progresnya sampai saat sekarang ini? Ya, kita membackup dengan kegiatan membantu kelancaran pengamanan di sana, kemudian memantau kegiatan di sana dan memberikan dukungan apabila ada hal-hal yang diperlukan dari TNI untuk kelancaran tersebut, seperti itu. Baik, Komandan, Kaltim ini kan memiliki wilayah secara geografis yang sangat luas dengan medan yang menantang. Nah, bagaimana Komandan melihat hal ini? Tentunya medan yang luas di Kaltim dan yang sangat menantang ini harus diisi dengan program kegiatan bagaimana kita bisa menguasai wilayah tersebut. Jadi pemerintah yang ada harus bisa menoto ataupun menata sedemikian rupa agar semuanya bisa bermanfaat buat masyarakat, seperti itu Mbak. Baik, Komandan,
dengan adanya program TMMD itu, selain program TMMD, TNI itu memiliki program apa Pak untuk membantu kemajuan pembangunan daerah tentunya? Silakan Komandan. Selain program TMMD, TNI sudah digariskan oleh Komando Atas banyak program yang diperintahkan kepada kita agar sinergis dengan Pemda dan membantu masyarakat. Misalnya ada program TNI Manunggal Air, di mana melalui jajaran Korem yang ada di Kodim-Kodim, ada beberapa Kodim sudah membangun sumber air yang bisa digunakan untuk masyarakat dan sudah berjalan sampai sekarang. Yang mana masyarakat dulunya kekurangan air, dengan adanya sumber air tersebut bisa dialirkan ke masyarakat. Itu salah satunya yang sudah diperintahkan oleh Komando Atas. Kemudian yang kedua terkait dengan memonitor permasalahan stunting yang ada di wilayah. Jadi jajaran Korem 091 yang ada di Kodim-Kodim, bahkan Babinsa itu sudah mengangkat dirinya menjadi Bapak Asuh Stunting di wilayah, sehingga bisa memberikan perhatian, memantau, memonitor, meyakinkan agar anak yang berkebutuhan gizi khusus itu dapat perhatian. Selain itu juga ada program Babinsa Masuk Dapur, di mana Babinsa melihat situasi di wilayahnya, rakyatnya jangan sampai ada yang kekurangan makan. Babinsa harus hadir dan memberikan bantuan paling tidak, ataupun memberikan laporan kepada komunitas untuk bisa kita berikan bantuan kepada mereka. Untuk memenuhi hak gizi ya Komandan ya. Baik, dari program-program tersebut itu program jangka panjangnya itu yang seperti apa Pak? Secara keseluruhan tentunya jangka panjang kita di wilayah Kaltim ini ingin menguatkan bagaimana mental dan fisik kita menjadi negara yang besar, dengan jati diri yang kuat, dengan modal dasar yang kuat bagi negara, bagi masyarakat ini memiliki kepribadian yang kuat, memiliki fisik yang kuat, mental yang kuat. Ini akan menunjang bagaimana negara yang kuat pada akhirnya. Jadi program ke depan seperti itu ya, yang kita harapkan kita memiliki sesuai dengan slogan yang kami sampaikan, bahwa Korem itu memiliki slogan salam sejati, satu jiwa satu hati. Nah, untuk membangun negara yang besar ini kita harus memiliki satu jiwa dan satu hati yang sama, sehingga tindakan, pikiran dan tindakan kita akan selalu selaras menjadikan Indonesia negara yang besar seperti itu. Baik Komandan, dari program-program yang Komandan jelaskan tadi, apakah untuk saat sekarang ini ada usulan dari masyarakat atau permintaan dari masyarakat untuk melanjutkan pembangunan di daerah Kaltim ini Pak? Silakan Pak. Pastinya masyarakat berharap untuk masa depan tuh lebih baik daripada yang sekarang. Masyarakat ingin kita menjadi negara yang besar, terkhususnya Kaltim ini menjadi ibu kota negara ya. Usulan masyarakat saya yakin seperti itu ya, pengen kita semua harus lebih maju dan lebih baik ke depannya. Baik. Coba ya. Komitmen dari TNI ini untuk menjaga keamanan di lingkungan IKN nanti ini seperti apa Pak? Ya, komitmen kita bersama instansi yang lain, TNI, Polri, kemudian Pemda yang ada, kita berkomitmen menjaga kekuatan, keamanan dan ketertiban masyarakat, karena itu modal dasar pembangunan kita. Kalau kita bisa menjaga tersebut, pastinya pembangunan akan lancar dilaksanakan seperti itu, Mbak. Baik Pak, nanti kan dengan akan adanya IKN ini nanti tentunya TNI juga bersinergi dengan pemerintah. Nah, lalu bagaimana ini untuk menciptakan SDM di wilayah IKN ini nanti, Komandan? Ya, untuk menciptakan SDM, saya berharap ya pemerintah yang ada melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki wawasan pengetahuan yang luas. Jadi tidak bisa lagi kita untuk harus diadu domba ataupun dicerai-beraikan karena ketidakmampuan SDM kita. Jadi harus banyak sosialisasi ke masyarakat, harus banyak pemberitaan ke masyarakat, ataupun dalam arti ya pemerintah harus bisa menerapkan bagaimana
program pendidikan dan program kesejahteraan yang sudah dicanangkan sekarang seperti itu, Mbak. Bagaimana dari TNI sendiri untuk menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat kepada TNI untuk dalam membantu pembangunan daerah khususnya di wilayah Kaltim ini, seperti apa Komandan dari pihak TNI ini untuk membangun rasa percaya kepada masyarakat? Saya selalu menyampaikan kepada anggota saya bahwa sesuai dengan survei nasional bahwa TNI itu sudah 98,5% menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat. Nah, saya tekankan kepada mereka agar dimanapun anggota saya berada itu paling tidak harus menjadi toladan sesuai dengan 8 wajib TNI, Sabta Marga, Sumpah Prajurit yang kita pegang. Jadi dimanapun anggota berada harus bisa memberikan bantuan solusi pemecahan masalah. Harus diterima oleh masyarakat seperti itu. Jadi terkhusus lagi ke dalam, saya harapkan anggota kita tidak melakukan pelanggaran dan menjaga disiplinnya supaya bisa bersama-sama masyarakat untuk menjaga ketertiban masyarakat dan diterima di tengah masyarakat seperti itu, Mbak. Oke, sejauh ini juga Pak, apa persiapan TNI untuk pembangunan daerah di Kaltim ini khususnya di IKN nanti? Apa yang sudah dipersiapkan atau apa akan yang dipersiapkan nanti itu seperti apa, Pak? Ya, kesiapan TNI secara khusus kalau sudah di IKN sana kan kita sudah disiapkan lahan dan sebagainya, tinggal proses pembangunan ke depannya oleh TNI. Sementara kita sendiri menguatkan bagaimana masyarakat di lingkar daripada IKN itu menjadi masyarakat yang kuat. Kami memberikan pembekalan ataupun pengetahuan bela negara, kemudian ya kegiatan-kegiatan lain lah, Mbak. Kalaupun misalnya ada yang menjadi ancaman di IKN, misalnya dengan kondisi yang kita hadapi sekarang, bencana kebakaran, bencana banjir. Nah, itu kita menyiapkan anggota kita bagaimana harus selalu siap siaga. Kita melaksanakan kegiatan latihan kebencanaan, kemudian melaksanakan kegiatan latihan TFG seperti yang kami lakukan sekarang itu supaya untuk konsekuensi ataupun kita siap dalam menghadapi perkembangan kejadian bencana yang ada di sekitar wilayah IKN. Baik, terakhir Pak Komandan, apa target ke depan ini? Jika pembangunan di Kaltim tahun ini belum maksimal dari TNI sendiri, bagaimana Pak Komandan? Target ke depan? Kami akan tetap bersama dengan pemerintah yang ada, bersama Pemda, serta institusi yang lain, menguatkan bagaimana target tersebut ataupun capaian tersebut bisa tercapai dengan maksimal. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Komandan. Terima kasih. Itu tadi Ya. penyampaian dari Komandan kita mengenai pembangunan daerah, sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan daerah. Saya jadi ingat kutipan Jenderal Sudirman, bahwa timbul dan tenggelamnya TNI akan timbul dan tenggelam bersama negara Indonesia. Tentunya juga termasuk berkomitmen dalam bersinergitas membangun negara Republik Indonesia. Akhir kata, saya Afifah Asma akan kembali dengan topik-topik dan tema-tema hangat yang akan kita bahas pada Fokus Redaksi minggu depan.